Perang istilah atau metafora antar kedua kubu pasangan capres dan cawapres terus terjadi. Setelah adanya istilah tampang Boyolali, muncul pula istilah politik sontoloyo, politik genderuwo, hingga penggunaan metafora buta dan budak. Dari kacamata para pengamat politik, para capres seharusnya bisa menggunakan istilah yang lebih positif, lantaran metafora negatif tidak memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat. Terlebih bagi seorang petahana yang bukan saja menjadi peserta pemilu, namun juga menjabat sebagai seorang kepala negara. Joko Widodo seyogyanya bisa lebih bijaksana dalam memilih kata untuk pesan politiknya. Itu saya kira tidak hal yang wajar dalam tanda petik untuk menyampaikan idiom-idiom ataupun metafor-metafor tertentu ya. Karena itu juga berangkat dari sebuah kultur masyarakat yang ada di kita kan, sebuah simbol-simbol yang ada di kita yang hidup dan berkembang di tradisi masyarakat kita. Misalnya sontoloyo, politik genderuwo, atau buta budek dan sebagainya. Nah, tapi kita tidak harus terjebak pada hanya secara simbolik itu, tapi makna dan dibalik itu semua itu yang harus kita gali. Ini mungkin strategi ofensif beliau ya di dalam merespon opini yang dibangun tentang citra politik dan karakter kekuasaannya ya. Semestinya beliau lebih bisa memilih menggunakan metafora yang bersifat positif ya dibandingkan metafora negatif misalkan genderuwo dan sontoloyo ya. Perlu diketahui Pak Jokowi tidak hanya incumbent hari ini tetapi tidak hanya peserta pilpres tetapi juga yang menjabat sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara semestinya bisa lebih menunjukkan tingkat wisdom politik yang lebih dibandingkan yang lain dan menunjukkan citranya sebagai sosok statesman. Kendati metafora hanyalah tekstual yang harus dikritisi agar masyarakat bisa lebih mengerti pesan kampanye dalam idiom tersebut. Baito Herlambang, Jakarta, melaporkan untuk CTV Network.